Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mata kuliah praktek analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Pada masa COVID-19 ini, layanan TTM akan diganti dengan tutorial webinar atau TWEB, dan selanjutnya disambung dengan bimbingan dari grup WA yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Nah, bagaimana sih Juknis untuk sesi pada tutorial webinar atau TWEB ini? TWEB nanti akan diadakan selama 4 sesi. Nah, di sesi yang pertama atau minggu yang pertama ini menggabungkan TTM pertemuan pertama dan kedua, membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada ke-1 dan kedua. Karena TTM yang terdahulu kita sudah menyampaikan SAT yang pertama, maka di minggu pertama nantinya kita akan membahas hanya untuk SAT yang kedua. Kemudian di dalamnya ada diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian di sini ada pemberian tugas praktek 1. Tugas praktek 1 ini nantinya Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat WA atau pada saat web, tapi tugas praktek ini tidak dikerjakan saat mahasiswa sedang dalam kelas TWEB. Jadi bisa diselesaikan di luar TWEB. Apa sih tugas-tugasnya? Menyusun instrumen analisis pembelajaran di TK sesuai yang terdapat dalam panduan. Kemudian melakukan analisis dengan menggunakan instrumen terhadap satu video pembelajaran yang terdapat pada GPO atau laman lainnya. Jadi, ini tidak terbatas pada portal Guru Pintar Online, dapat mengambil video pembelajaran yang terdapat pada laman lainnya. Yang ketiga adalah mengikuti forum diskusi pada GPO dan hasilnya di screenshot atau difoto lalu kirim ke tutor, atau apabila GPO ini sulit diakses, tutor dapat mencari video pembelajaran di TK dan diskusi dilakukan melalui grup WA. Jadi, tidak hanya pada GPO. Ingat teman-teman, bisa mencari video pembelajaran TK di laman lain. Kemudian, diskusi jika merasa sulit di GPO bisa dilakukan melalui WAG atau grup WA. Kemudian pada minggu kedua menggabungkan TTM pertemuan ketiga dan keempat, pemberian feedback tugas praktek yang pertama. Artinya tugas praktek pertama sudah Bapak Ibu pegang, sudah Bapak Ibu nilai sebelum masuk ke minggu kedua. Membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada SAT 3 dan 4, diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada pemberian tugas praktek 2, analisis dari video tayangan tentang KB yang dapat diakses di YouTube. Analisis tersebut dibuat sekitar 3-5 halaman berdasarkan poin-poin yang ada dalam tayangan dengan menyertakan sumber referensi lain minimal 5 sumber. Nah, jadi pemberian tugas praktek ini menganalisis video tayangan tentang KB. Kemudian dianalisis. Kemudian analisis ini dibuat sekitar 3-5 halaman berdasarkan poin-poin yang ada dalam tayangan dengan menyertakan sumber referensi lain minimal 5 sumber.
Lanjut ke minggu ketiga, menggabungkan TTM pertemuan ke-5 dan ke-6. Ada pemberian feedback tugas praktek 2 sama seperti sebelumnya. Kemudian membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada SAT 5 dan 6. Ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian pemberian tugas praktek ketiga berupa analisis dari video tayangan tentang TPA yang dapat diakses pada YouTube. Kemudian analisis tersebut dibuat sekitar 3-5 halaman berdasarkan poin-poin yang ada dalam tayangan dengan menyertakan sumber referensi lain minimal 5 sumber. Selanjutnya, pada TUEP keempat, menggabungkan TTM pertemuan ke-7 dan ke-8 dan pemberian feedback tugas praktek yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, membahas konsep esensial dalam rangka mencapai capaian pembelajaran pada SAT yang ke-7 dan ke-8. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian di sini ada penjelasan laporan mata kuliah analisis yang dikirim ke email tutor sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tutor. Kemudian pemberian penguatan dan motivasi. Mungkin di sini yang saya jelaskan dahulu adalah laporan mata kuliah analisisnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa merujuk kepada sistematika laporan mata kuliah analisis ini di buku materi pokok atau modul. Seperti apa sih mahasiswanya? Kan pertemuan 1, 2, dan 3 sudah menyelesaikan tugasnya ya. Nah, mahasiswa tinggal menyatukan tugas ini untuk dibuat sebagai laporan mata kuliah analisis. Seperti itu ya Bapak Ibu, kemudian dikirim ke email tutor pribadi atau WA pribadi. Nah, di sini kita bisa melihat petunjuk pelaksanaan tutorial mata kuliah praktek atau berpraktek khusus untuk mata kuliah analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Di sini sudah diatur pada pertemuan pertama, kemudian di pertemuan kedua, kemudian di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga tugasnya adalah buat instrumen observasi, kemudian tugaskan mahasiswa observasi di TPA. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan yang ada di web. Kemudian pada pertemuan kelima di sini di tugas kedua itu mahasiswa observasi di KB. Nah, tapi kalau yang di web itu yang diobservasi duluan adalah TK, kemudian KB, setelah itu baru di TPA. Jadi pokoknya menyesuaikan dengan teknis mata kuliah analisis tadi yang basisnya web. Nah, sampai di sini saya bisa menjelaskan untuk tugas 1, 2, dan 3. Laporannya tetap mengikuti sistematika pada modul. Nah, kita lihat rekapitulasi nilai praktek di analisis. Sesuaikan dengan format ini. Ada nomor, NIM, nama mahasiswa, kemudian di sini partisipasi. Tentunya partisipasi ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan web. Jadi jika mahasiswa mengikuti web, berarti di sini tentunya lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya bisa mengikuti bimbingan melalui WA. Kemudian karena mahasiswa yang tidak mengikuti bimbingan WA dan tidak mengikuti web,
mahasiswa ini tetap Bapak Ibu berikan tugas. Kemudian bagaimana caranya untuk menyampaikan ke mahasiswa tersebut? Mungkin bisa mencari bantuan dari mahasiswa yang ada di kelas kita atau dengan bantuan pengurus pokja. Intinya adalah mahasiswa harus menyelesaikan tugas 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada beberapa kontribusinya. 30% untuk analisis video dari guru pintar online, atau mungkin tadi boleh di laman lain. Kemudian tugas 2 analisis video di KB, kemudian analisis video di TPA dengan kontribusi semuanya masing-masing adalah 30% dan kontribusi untuk partisipasinya 10%, sehingga nilai akhirnya nanti akan mendapatkan nilai gabungan. Skor maksimal adalah 100. Ya Bapak Ibu hanya tinggal mungkin meminta kepada mahasiswa untuk mengumpulkan analisis ini untuk kemudian diarsipkan gitu. Kemudian diarsipkan, mereka mengirimkan ke alamat email Bapak Ibu tutor. Selesai untuk penjelasan teknis mata kuliah 4509 analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.